ini guys, dapur MBG gedungnya. Nah, keren guys. Tapi lihat guys, ini sekolahannya guys, sekolahan SD. Nah, sekolahan SD-nya kayak ini guys. Nah, tuh. Kan mantap nih guys. Memang kita harus melihat pengeluaran di bidang pendidikan jangan dipandang sebagai cost, sebagai biaya, tapi pandanglah sebagai investasi. Karena itu, negara jangan pelit kalau bicara tentang investasi di bidang pendidikan. Dan jangan pelit kalau sama guru. Jangan pernah kita memberikan yang seminim mungkin untuk guru. Berikan yang adil, sehingga mereka bisa konsentrasi. Satu lagi, tapi kalau saya ceritakan yang satu lagi ini agak sensitif hari-hari ini. Tapi saya ceritain aja lah. Kan ini kan cerita kemarin gitu. Pemberian sarapan pagi untuk siswa. Kami mengerjakannya dengan cara dana makan sarapan untuk siswa itu tidak diberikan ke kontraktor. Misalnya nih, sesekolah di Jakarta, di daerah-daerah mau terima, apa yang terjadi? Tipe 3 mengadakannya. Kalau tipe 2, ada 1000 sekolah, kita umumkan 1000 sekolah, lalu perusahaan-perusahaan catering akan tender, lalu nanti mereka mengirimkan makanan ke sekolah-sekolah tiap pagi. Enggak, yang dikerjakan apa? Dana itu diserahkan kepada sekolah, kepada orang tua. Jadi asosiasi orang tua menyiapkan makan untuk anak-anaknya, diberikan speknya, gizinya seperti ini, kemudian jenis makanannya ini, semuanya ada. Jadi ada petunjuknya, bukan nggak ada petunjuknya. Lalu yang masak siapa? Yang masak ibu-ibu yang paling terampil masak di antara kita. Mereka yang masak, mereka mengantarkan ke sekolah. Apa yang terjadi Ibu sekalian? Semua yang namanya masakan itu selalu jarak meja makan dengan dapur harus pendek. Benar nggak Bapak Ibu semuanya? Semakin jauh jarak antara dapur dan meja makan, semakin banyak masalah yang muncul. Ya, adalah kekayaan terbesar. Nah, ini harus menjadi manfaat yang besar bagi kita semua. Jadi kualitas manusia. Dan Bang Karni, saya menggunakan istilah kualitas manusia, bukan kualitas sumber daya manusia. Kita sebut sumber daya manusia, kita menempatkan manusia sebagai sumber daya saja dalam kegiatan ekonomi. Seakan-akan manusia itu faktor produksi saja. Padahal manusia ini bukan sekedar faktor produksi. Jadi pendidikan pun bukan semata-mata sebagai persiapan kerja, tapi pendidikan untuk menumbuhkan semua potensinya sehingga dia bisa meraih yang dia cita-citakan dan menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang bahagia, gitu kira-kiranya. Nah, jadi saya melihat pendidikan itu bagian dari peningkatan kualitas manusia. Nomor 1 apa? Sehat dulu Bang. Jadi perencanaan untuk manusia nomor 1 ini sehat. Dari mulai dalam kandungan, ketika ibu hamil, memastikan soal gizi yang cukup bagi anak-anak ketika mereka dalam kandungan. Ini harus menjadi perhatian sangat serius. Dan kepala-kepala daerah harus diberikan evaluasi terkait dengan kondisi ibu hamil. Pemerintah pusat bukan hanya mengevaluasi tentang serapan anggaran, tapi pemerintah pusat harus mengevaluasi kondisi kesejahteraan dari mulai ibu hamil sampai ketika mereka melahirkan. Itu fase penting sekali. Kemudian yang kedua adalah jaminan bahwa mereka dapat nutrisi yang baik. Bekal itu Bang diperlukan sekali. Baru kita nanti bicara tentang pendidikannya. Apalah artinya kita bicara tentang pendidikan kalau bekal awalnya itu tidak baik. Jadi saya pernah menjadi kepala daerah Bang. Kewenangan mengenai kesehatan, kewenangan mengenai pendidikan itu ada di daerah Bang. Di pemerintah pusat itu memberikan garis kebijakan. Nah, karena itulah kenapa penting sekali menjadi perhatian. Lalu soal pendidikan ya Bang. Pendidikan ini ada unsur sekolah, ada unsur rumah. Bagaimana orang tua mendapat bekal untuk bisa mendidik lebih baik. Dan negara perlu memainkan peran di situ. Karena orang tua adalah pendidik pertama, orang tua adalah pendidik terutama, tapi juga orang tua adalah pendidik yang paling tak tersiapkan. Karena itu harus diberikan bekal juga bagi orang tua. Yang kedua yang sekolah. Nah ini yang sering jadi perhatian kita. Kalau kita bicara pendidikan langsung biasanya ngomong soal sekolah saja. Nah sekolah ini nomor 1 Bang, memastikan ada jumlah bangku yang sesuai dengan jumlah anak. Akhir-akhir ini kan ramai PPDB Bang. PPDB itu
Akar masalahnya apa sih? Jumlah bangkunya yang tidak sesuai dengan jumlah kebutuhannya. Jadi bangku SD kelas 1 harus sama jumlahnya dengan SMP kelas 1, harus sama jumlahnya dengan SMA atau SMK kelas 1. Sehingga setiap anak masuk SD, dia punya bangku sampai dengan lulus kelas 12. Walaupun wajib belajar kita masih sampai 9 tahun. Tapi kita harus siapkan ke sana. Jadi apa yang perlu dilakukan? Penambahan SMP, SMA di banyak tempat yang hari ini kurang. Bisa polanya satu atap, pagi dipakai SD, sore dijadikan SMP kalau mau lebih cepat. Bisa dibangun SMP Impres, SMA Inpres, sehingga ada percepatan untuk pembangunan SMP SMA supaya jumlahnya sama. Jangan sampai seperti piramid, Bang. Jumlah SD-nya banyak sekali, partisipasinya bisa sampai mendekati 100% untuk SD. Tapi begitu SMP turun, SMA turun, habis itu yang sampai pendidikan tinggi sedikit sekali. Jadi satu itu. Yang kedua, terkait dengan kegiatan belajar mengajarnya, kurikulum yang sudah ada biar itu dijalankan. Kita tidak usah selalu gonta-ganti kurikulum, tapi fokus kepada peningkatan kualitas guru. Guru itulah kuncinya. Bang Karni, kalau tanya sama anak-anak, Bang Karni, kita aja lah, nggak usah anak-anak lah, kita aja. Kita suka sama mata pelajaran itu karena bukunya atau karena gurunya, Bang? Ya, guru. Gurunya. Jarang kita suka karena bukunya, Bang. Gurulah yang membuat kita menyukai sebuah mata pelajaran. Bila guru sejarah itu menyenangkan, jadilah kita suka pada pelajaran sejarah. Bila guru fisika itu menyenangkan, sukalah kita pada pelajaran fisika. Nah, kualitas guru ini penting sekali. Guru yang bisa mengajar dengan baik, tentu menguasai materinya, dia bisa menyenangkan, bisa seperti teman, bisa menginspirasi. Bang, ini harus menjadi program fokus kita serius. Peningkatan kualitas guru kita. Bila ini kita kerjakan dengan serius, maka dampaknya akan luar biasa. Yang kedua, terkait dengan guru adalah kepemimpinan. Tadi kita ngomong desa, kata kuncinya di mana? Kepala desa. Ngomong perusahaan, kata kuncinya di mana? CEO. Sekolah, kata kuncinya di mana? Kepala sekolah. Begitu, ini studinya menunjukkan, begitu kepala sekolah itu memiliki kepemimpinan yang baik, semua faktor konstan, maka akan terjadi peningkatan 12% dari kinerja sekolah. Menunjukkan kunci sentral adalah pada kualitas kepemimpinan. Nah, kepala sekolah kita perlu mendapatkan bekal kepemimpinan terus-menerus, Bang. Bagaimana memimpin sebuah lembaga pendidikan di era yang perubahan seperti sekarang ini, sehingga mereka bisa membangun sebuah institusi pendidikan yang baik. Jadi kepala sekolah. Nah, di balik itu semua, Bang, tadi sekolah, guru, kepala sekolah, kita harus menyelesaikan tanggung jawab negara kepada para pendidik yang hari ini mereka memiliki pendapatan yang pas-pasan sementara mereka bertugas sebagai pengajar. Apalagi kalau ya honorer. Itu dia, guru-guru honorer, guru-guru yang status kepegawaiannya itu belum jelas. Ini harus diselesaikan, Bang, supaya mereka bisa fokus pada mendidik. Dan pendapatan yang mereka terima harus setara dengan kebutuhan hidup di tempat itu. Bang, kalau lihat Jakarta, ya alhamdulillah di Jakarta ini pendapatan guru yang bekerja untuk Pemprov sudah sangat cukup, layak. Tapi kita tahu masih banyak sekali guru yang pendapatannya terbatas. Yang kedua, statusnya juga tidak jelas. Selama ini tidak kita selesaikan, sulit mereka bisa fokus pada pendidikan yang baik. Nah, ini, Bang, mensyaratkan kita mengubah cara pandang kita terhadap pembiayaan. Kita tuh ada istilah ini, Bang, mandatory spending, Bang, ya, di dalam fiskal kita ini. Ya. Pendidikan itu bukan spending, pendidikan itu bukan pengeluaran, bukan biaya. Pendidikan itu investasi. Kalau kita membangun jalan tol, membangun bandara, membangun pelabuhan, kita pandang itu sebagai investasi. Karena itu kita mau hutang sebanyak-banyaknya. Karena ini adalah investasi infrastruktur. Kenapa kita tidak melihat pendidikan itu sebagai investasi? Keluarkan dana yang cukup. Kenapa? Ini investasi. Guru yang dapat kesejahteraan yang baik, sekolah yang fasilitasnya baik, kemudian buku-buku yang baik. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Teman-teman, ini menarik sekali ya, viral di media sosial kalau kita melihat bagaimana perbedaan bangunan dapur MBG dan SD, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di mana letaknya ya, itu tertampang jelas di banner atau spanduk depan SD-nya, teman-teman ya. Saya nggak perlu sebutkan, silahkan lihat sendiri ya. Dan inilah ironinya dan faktanya saat ini, teman-teman ya. Memang MBG ini sebenarnya programnya sangat bagus sekali ya. Program
pemerintah ini sangat-sangat bagus, saya akui teman-teman. Kenapa? Karena ini niat Pak Prabowo ingin memberi makan kepada anak-anak sekolah, ya kan, dan ketua BEM UGM pun mengakui bahwa program ini sangat bagus. Namun ada beberapa hal yang betul-betul menjadi bahan evaluasi ya. Apa yang menjadi bahan evaluasinya? Pertama ya, coba khususkan MBG ini kepada mereka yang betul-betul membutuhkan, masyarakat yang betul-betul membutuhkan ya. Seingat saya teman-teman ya, bagaimana persentase kemiskinan di negara kita ini kan sekitar 9 atau 10% teman-teman ya, sekitar 20 jutaan lebih orang ya, keluarga. Dan coba hal tersebut diberikan kepada mereka yang betul-betul miskin ya kan. Datanya dari mana? Ya dari PKH. Siapa yang menerima PKH selama ini ya? Berarti mereka-mereka yang betul-betul di garis bawah kemiskinan teman-teman, sehingga itu layak untuk anak-anak mereka juga MBG-nya ya, seperti itu ya. Itu adalah evaluasi dan Ketua BEM UGM juga mengatakan demikian. Kemudian ya, selain dari memberikan makanan kepada anak-anak sekolah, tentu pemerintah harusnya ya betul-betul fokus membangun bangunan sekolah yang mungkin terbuat dari kayu atau yang sudah fasilitasnya sudah buruk atau rusak dan sebagainya. Ya lebih baik ya, selain membangun dapur MBG ya, pemerintah perlu membangun gedung-gedung sekolah ya, supaya apa? Supaya lebih layak lagi teman-teman, fasilitasnya, meja, kursi dan sebagainya. Kalau kita melihat pertandingan video yang pertama, tentu ini akan menjadi sebuah perbedaan yang sangat jauh ya kan. Dapur MBG lebih mewah, lebih bagus daripada gedung sekolahnya. Ini kan sangat miris teman-teman ya. Jadi itu adalah sebuah hal yang sangat kita lihat per hari ini ya. Dan tidak heran kalau MBG ini masih menjadi perdebatan ya, sampai detik ini masih menjadi bahan kritikan ya di sebagian masyarakat, bahkan para tokoh-tokoh dan elit. Bagaimana menurut kalian?